Perkenalkan, nama saya Marlina Katarina Bere. Saya kelas 10 Sosial 1. Di sini saya akan mempresentasikan salah satu jenis citra, yaitu interpretasi citra foto udara. Pada saat itu, interpretasi citra masih berupa interpretasi foto udara saja, karena belum ada citra lainnya. Karakteristik objek yang tergambar pada citra dan digunakan untuk mengenali objek disebut unsur interpretasi citra. Foto udara merupakan citra tertua di dalam penginderaan jauh. Ia telah dikembangkan paling lama dan hingga dasawarsa 1960-an. Paling banyak digunakan sehubung dengan ketersediaan foto dan alat interpretasinya, serta kemudahan di dalam pelaksanaan interpretasinya. Gambaran pada foto udara lebih mirip wujud sebenarnya di medan dan lebih terinci bila dibandingkan dengan gambaran pada citra lainnya. Sebagai akibatnya, unsur interpretasinya juga paling lengkap bila dibandingkan dengan unsur interpretasi pada citra lainnya. Dengan alasan itulah, maka unsur interpretasi yang dibincangkan pada tulisan ini adalah unsur interpretasi foto udara. Unsur interpretasi foto udara terdiri dari 9 butir, yaitu rona atau warna, ukuran, bentuk, tekstur, pola, tinggi, bayangan, situs, dan asosiasi. 9 unsur interpretasi citra ini disusun secara berjenjang. Yang pertama yaitu adalah rona dan warna. Rona dan warna disebut unsur dasar. Hal ini mencerminkan betapa pentingnya rona dan warna di dalam mengenali objek. Rona pada foto pakromatik merupakan atribut bagi proyek yang berinteraksi dengan seluruh spektrum. Tampak yang sering disebut sinar putih, yaitu spektrum dengan panjang gelombang 0,4 sampai dengan 0,7. Di dalam penginderaan jauh, spektrum demikian disebut spektrum lebar. Jadi, rona merupakan tingkatan dari hitam ke putih atau sebaliknya. Warna ialah wujud yang tampak oleh mata dengan menggunakan spektrum sempit, lebih sempit dari spektrum tampak. Yang kedua yaitu adalah bentuk. Mencerminkan konfigurasi atau kerangka objek, baik bentuk umum maupun bentuk rinci, untuk mempermudah pengenalan data. Bagian yang ketiga yaitu adalah ukuran. Ukuran adalah atribut objek yang antara lain berupa jarak, luas, volume lereng, ketinggian tempat, dan kemiringan. Ukuran dapat mencirikan objek sehingga dapat dijadikan sebagai ciri pembeda dengan objek lainnya. Karena ukuran objek pada citra merupakan fungsi skala. Contohnya seperti ukuran rumah sering mencirikan apakah rumah itu rumah mukim, kantor, atau industri. Rumah mukim pada umumnya lebih kecil bila dibandingkan dengan kantor atau industri. Bentuk lapangan olahraga di samping dicirikan oleh bentuk segi empat, lebih dicirikan oleh ukurannya, yaitu sekitar 80 meter kali 100 meter bagi lapangan sepak bola, sekitar 15 meter kali 30 meter bagi lapangan tenis, dan sekitar 8 meter kali 15 meter bagi lapangan bulu tangkis. Yang keempat yaitu adalah tekstur. Tekstur adalah frekuensi perubahan atau penggolongan rona pada citra. Dibedakan menjadi 3 tingkatan yaitu tekstur halus, sedang, dan kasar.
seperti tanaman padi bertekstur halus, tanaman tebu bertekstur sedang, dan tanaman pekarangan bertekstur kasar. Kemudian yang kelima adalah pola. Pola adalah kecenderungan bentuk suatu objek, misalnya pola aliran sungai, jaringan jalan, dan pemukiman penduduk. Pola atau susunan keruangan merupakan ciri bagian beberapa objek alamiah. Contohnya seperti pola aliran sungai sering menandai bagi struktur geologi, litiologi, dan jenis tanah. Pola aliran trialis menandai struktur lipatan. Lalu yang keenam adalah bayangan. Bayangan bersifat menyembunyikan detail atau objek yang berada pada daerah gelap. Objek yang berada pada daerah gelap biasanya tidak terlihat atau hanya samar-samar. Meskipun demikian, bayangan sering menjadi kunci penting pada pengenalan beberapa objek yang justru lebih tampak pada bayangannya. Contohnya seperti cerobong asap, menara, tangki minyak, dan bak air yang dipasang tinggi lebih tampak dari bayangannya. Adapun contoh lain yaitu kemudian yang ketujuh adalah situs. Situs merupakan tempat kedudukan suatu objek terhadap objek lain di sekitarnya. Situs bukan merupakan ciri objek secara langsung, melainkan dalam kaitannya dengan lingkungan sekitarnya. Berikut situs diartikan dengan berbagai makna oleh para pakar. Situs ini berupa unit terkecil dalam suatu sistem wilayah morfologi yang dipengaruhi oleh faktor situs seperti yang pertama adalah beda tinggi, yang kedua kecuraman lereng, yang ketiga keterbukaan terhadap sinar, yang keempat keterbukaan terhadap angin, yang kelima ketersediaan air permukaan dan air tanah. 5 faktor situs ini mempengaruhi proses geomorfologi maupun proses atau perwujudan lainnya. Berikut ini adalah contohnya. Lalu yang kedelapan atau yang terakhir yaitu asosiasi. Asosiasi dapat diartikan sebagai keterkaitan antara objek yang satu dengan objek yang lain. Karena adanya keterkaitan ini, maka terlihatnya suatu objek pada citra sering merupakan petunjuk adanya objek lain. Berikut ini contoh-contohnya.